Baik, Bapak Ibu mohon izin apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Sangat jelas, Bu. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, kita mulai saja. Pada pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran dengan tema dasar-dasar keprotokolan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semuanya. Tentunya pagi hari ini semangat 100% ya Bapak Ibu ya. Karena kalau pagi-pagi tentunya Bapak Ibu udah sarapan, kemudian juga dengan kesiapsiagaan yang luar biasa. Insya Allah kita akan bersama pada pagi hari ini untuk membahas materi tentang dasar-dasar keprotokolan. Baik, saya punya pantun Bapak Ibu. Jauh pulau dari Malaka, pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah acara dibuka, semoga semuanya mendapat berkah. Boleh kasih lop-lopnya buat saya, Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah sejenak kita menundukkan hati dan pikiran kita untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, peribahasa katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita mulai ke materi, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Mungkin nanti saya akan meminta satu dua orang dari Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri juga pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Elis Romila. Saya Widya Iswara Ali Pertama dari BKPSDM Kabupaten Ciamis. Bapak Ibu bisa cukup memanggil saya Elis. Dan pada pagi hari ini, Alhamdulillah senang sekali saya bisa bertatap layar dengan Bapak Ibu semua. Dan kita akan sharing tentang materi dasar-dasar keprotokolan. Sedikit mungkin saya bercerita, kenapa saya bisa membawakan materi diklat teknis dasar-dasar keprotokolan ini. Karena dua hal, Bapak Ibu. Yang pertama, dari hasil uji kom Widya Iswara saya mendapatkan spesifikasi pengajaran di diklat teknis, yakni di dasar-dasar keprotokolan. Dan yang kedua, saya juga memiliki background pekerjaan. Sebelum menjadi Widya Iswara, saya selama 5 tahun menjadi analis humas dan protokol di bagian protokol dan komunikasi pimpinan di pemerintahan Kabupaten Ciamis. Jadi um, nanti tentunya kita bisa sharing pengalaman tentang bagaimana sih pengaturan keprotokolan yang ada di pemerintahan dan sejatinya tugas orang Widya Iswara itu adalah bukan untuk mentransfer ilmu kepada Bapak Ibu, tetapi kami para Widya Iswara di sini adalah fasilitator yang memfasilitasi Bapak Ibu untuk nantinya Bapak Ibu bisa transfer knowledge maupun transfer pengalaman Bapak Ibu kepada para peserta lainnya. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini bukanlah gelas yang kosong, tetapi sudah gelas yang terisi dengan segala pengalaman dan pengetahuannya. Dan saya di sini hanya ingin mungkin menambahkan perasa sedikit supaya lebih berwarna dan bervariasi. Dan tentunya semoga acara pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, cukup dari saya perkenalannya. Selanjutnya saya ingin coba Bapak Ibu mungkin ada yang ingin memperkenalkan diri, raise hand dua orang, saya persilahkan. Kalau bisa, bapak-bapak satu, ibu-ibu satu, silahkan raise hand. Baik, ada Ibu Ani. Silahkan Ibu Ani untuk memperkenalkan diri kepada kita semua.
Terima kasih Ibu Ani yang sudah memperkenalkan diri. Salam kenal dari saya, dari Kabupaten Ciamis. Dan selanjutnya juga telah ada lagi yang raise hand, Bapak Erwin. Kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih kepada Bapak Erwin yang sudah memperkenalkan dirinya. Salam kenal juga Bapak, dan semoga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan dengan baik. Dan Bapak Ibu, selanjutnya mohon izin saya akan memulai untuk share screen materi pada pagi hari ini. Kami persilakan. Boleh slide pertama. Nah, Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang keprotokolan, dasar-dasar keprotokolan. Sebelum saya mulai, boleh saya ingin tahu apa sih pendapat ibu-ibu, bapak ibu ya tentang keprotokolan. Kira-kira apa sih hasil belajar yang ingin kita capai dalam materi pada pagi hari ini? Atau kenapa sih, apa pentingnya kita mempelajari materi tentang dasar-dasar keprotokolan? Boleh raise hand, silakan. Dua orang penanya pertama atau dua orang peserta pertama, silakan. Baik, ada Ibu Nur Agustin dan Bapak Bajuri. Silahkan, Bu Nur Agustin terlebih dahulu untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih Bu Nur Agustin. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Bajuri untuk menyampaikan pendapatnya. Kenapa sih menurut Bapak kita harus mempelajari tentang keprotokolan itu? Baik, terima kasih Bapak Bajuri yang juga telah menyampaikan pandangannya. Dan luar biasa sekali tadi pendapat Bapak Ibu semua tentang kenapa kita harus mempelajari keprotokolan. Dan kalau boleh saya rangkumkan atau tambahkan, inilah alasan kenapa kita harus belajar keprotokolan. Silakan next slide selanjutnya. Jadi, Bapak Ibu, mungkin secara simpelnya alasan kenapa sih kita perlu tahu tentang dasar-dasar keprotokolan ini, karena dimanapun Bapak Ibu bertugas, instansi apapun itu, baik itu pusat maupun daerah, dan eh, apapun tugas fungsi Bapak Ibu, Bapak Ibu mau tidak mau, sering ataupun tidak sering, akan menghadapi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di instansi Bapak Ibu. Contoh, Bapak Ibu mungkin melaksanakan kegiatan sosialisasi, atau mungkin kegiatan rapat, atau mungkin kedatangan tamu dari luar, atau mungkin ada pelatihan dan lain sebagainya, di mana Bapak Ibu akan dihadapkan dengan pengkoordinasian suatu kegiatan agar kegiatan itu dapat berjalan dengan baik. Itulah kenapa protokolan itu adalah ilmu-ilmu dasar yang sangat bermanfaat dan sangat aplikatif yang bisa diaplikasikan oleh setiap ASN dimanapun dia berada. Dan pada pembelajaran kali ini ada tiga hasil belajar yang diharapkan bisa kita pahami atau bisa kita kuasai sama-sama. Yang pertama, diharapkan Bapak Ibu itu tahu dasar-dasar keprotokolan. Dalam hal ini, karena materi keprotokolan itu sangat banyak ya Bapak Ibu, saya hanya mengambil tiga hal dasar saja. Saya ingin kita tahu apa sih definisi keprotokolan itu, kemudian yang kedua, apa sih tujuannya keprotokolan itu dipelajari, kemudian yang ketiga, keprotokolan itu ruang lingkupnya apa saja sih, seperti itu. Walaupun kita kita akan tidak terlalu dalam membahas ke sana, tapi minimal Bapak Ibu tahu secara definisinya seperti itu. Kemudian yang kedua, diharapkan Bapak Ibu memahami penerapan dasar-dasar protokolan tersebut
dalam pengaturan kegiatan pemerintahan. Jadi minimal ketika nanti di instansi Bapak Ibu ada rapat ataupun ada acara ya, Bapak Ibu itu bisa tahu, oh ini tuh kalau kayak gini salah nih. Ini kalau posisi duduk seperti ini kurang tepat. Atau ini urutan susunan acaranya harusnya seperti ini. Ini yang diharapkan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Dan yang ketiga, kita nanti akan mencoba sedikit untuk latihan ya, bagaimana sih menyusun susunan acara yang sesuai dengan aturan keprotokolan. Baik, itu hasil belajar yang ingin kita capai, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya saya ingin ajak Bapak Ibu terlebih dahulu untuk menyaksikan dua video kegiatan yang diatur secara keprotokolan. Boleh silahkan untuk menampilkan dua video tersebut. Hmm. Baik, boleh beri lop-lopnya untuk saya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu telah menyaksikan tadi dua video pendek ya. Ada saya nyelip di situ ya, Bapak Ibu ya. Itu dua rangkaian acara yang pernah saya jalankan di antaranya. Dan saya sengaja memilihkan dua acara yang berbeda untuk ditampilkan. Yang video pertama saya tampilkan acara yang benar-benar formal, yaitu pelantikan ya, pelantikan CPNS. Dan yang video yang kedua, saya ingin tampilkan kepada Bapak Ibu bahwa acara semi formal pun bahkan non formal pun itu sejatinya itu diatur dengan aturan keprotokolan. Baik, sebelum kita mulai, setelah Bapak Ibu melihat dua video yang tadi saya sampaikan, saya ingin tahu dulu nih, apa yang ada di benak Bapak Ibu tentang dua video tersebut. Mungkin Bapak Ibu bisa menerangkan apa yang Bapak Ibu pikirkan, atau mungkin apa pendapat Bapak Ibu tentang dua acara tersebut. Boleh saya minta untuk ada mungkin Bapak Ibu yang menyampaikan pendapatnya, silakan untuk raise hand. Baik, telah ada di sini ada Ibu Tuti dan juga ada Ibu Reni. Silakan Ibu Tuti dulu untuk menyampaikan apa nih yang ada di benak Bapak Ibu tentang dua video tersebut. Baik, terima kasih kepada Ibu Tuti yang telah menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya, kita menuju ke Ibu Reni. Silakan, Ibu. Baik, Bapak Ibu tadi kita telah dengar ya macam-macam pendapat tentang dua video tersebut. Jadi em, dari sini kita akan mulai memahami ya apa sih sebenarnya itu keprotokolan. Boleh kita lihat secara lengkap menurut undang-undangnya seperti apa? Boleh next slide. Jadi keprotokolan itu kalau secara etimologis itu ada dari bahasa Inggris protocol ya, protocol. Ada juga bahasa Prancis, protokole, ada juga bahasa Latin, ada juga bahasa Yunani yang artinya adalah halaman pertama yang dilekatkan pada manuskrip atau naskah. Sedangkan kalau kita telaah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat,
tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, dan masyarakat. Itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu lebih banyak, Bapak Ibu bisa baca Undang-Undangnya Nomor 9 Tahun 2010 dan juga ada juga Peraturan Menteri Dalam Negeri ya yang terbaru yaitu Nomor 16 Tahun 2024 itu tentang pedoman keprotokolan khusus di Kementerian Dalam Negeri dan juga di pemerintah daerah. Itu lebih detail ya di situ. Kalau saya tambahkan gitu ya Bapak Ibu. Jadi dalam kenyataannya di lapangan itu apapun kegiatan yang dilakukan oleh dalam hal ini pejabat negara ya. Kalau mungkin di kabupaten itu bupati dan reng-rengannya. Kalau di provinsi mungkin gubernur dan reng-rengannya. Kalau di pusat mungkin presiden dan reng-rengannya. Ataupun kalau di instansi kita mungkin sekedar kepala dinasnya atau um, kepala badan mungkin semuanya itu pada kenyataannya itu diharapkan itu sesuai dengan aturan keprotokolan. Baik itu acara formal, non-formal, maupun semi-formal. Kenapa harus diatur sesuai dengan aturan keprotokolan? Ya agar kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar dan baik. Nah, untuk selanjutnya, apa sih tujuan dari keprotokolan itu sendiri? Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya, boleh raise hand lagi untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, ada Bapak Samsu. Boleh, silakan Bapak Samsu. Apa sih menurut Bapak Samsu tujuan keprotokolan itu selain tadi yang saya sampaikan supaya lancar gitu, apalagi gitu ya Pak? Boleh Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Samsu yang sudah menyampaikan pendapatnya. Untuk luar biasa sekali pendapat Pak Samsu. Dan untuk lebih lengkapnya saya tambahkan lagi. Tujuan dari keprotokolan ini adalah sebagai berikut. Silahkan next slide. Nah, jadi kenapa kegiatan itu harus diatur sesuai aturan keprotokolan? Yang pertama, tujuannya adalah memberikan penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, atau perwakilan negara, atau tokoh masyarakat, atau tamu negara lain yang berkedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat. Kemudian yang kedua, memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, lancar, dan baik, baik itu secara nasional maupun internasional. Dan yang ketiga, itu untuk menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar bangsa. Di antaranya Bapak Ibu ya, tujuan keprotokolan. Sekarang, apa sih ruang lingkup keprotokolan? Bapak Ibu boleh ada yang tahu, mungkin ada yang dulunya di protokol tahu nih apa aja nih ruang lingkupnya. Boleh raise hand lagi Bapak Ibu, siapa yang mau menjawab? Ya silakan, ada Bapak Arifin, silakan Bapak. Baik, terima kasih Bapak Arifin yang sudah menjawab dengan lengkap sekali pada pagi hari ini tentang ruang lingkup keprotokolan. Dan selanjutnya kita lihat bersama apa sih ruang lingkup keprotokolan itu apa saja. Next. Nah, ruang lingkup keprotokolan itu sendiri ada tiga berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Itu ada tata tempat, ya, ada tata upacara, dan ada tata penghormatan. Tata tempat itu adalah pengaturan tempat, Bapak Ibu. Biasanya umumnya itu pengaturan tempat duduk. Atau kalau acaranya sambil berdiri, ya pengaturan tempat berdirinya. Para pejabat, baik itu pejabat pemerintahan, negara asing, organisasi internasional, maupun tokoh masyarakat dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Selanjutnya ada tata upacara. Tata upacara adalah aturan-aturan dalam melaksanakan upacara, baik itu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Dan selanjutnya adalah tata penghormatan, yaitu aturan untuk melaksanakan pemberian hormat
bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing, dan atau organisasi internasional, dan tokoh masyarakat dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Nah, Bapak Ibu, jadi sebenarnya ruang lingkup keprotokolan itu sangat luas sekali ya. Kalau kita jabarkan satu-satu, tata tempat ini, tata penghormatan, dan tata upacara itu tidak mungkin cukup 3 GP. Itu mungkin harus terbagi menjadi beberapa sesi pertemuan. Jadi kita tidak akan terlalu dalam membahas ini. Kita akan lanjut ke prinsip perprotokolan ya. Silakan next slide. Jadi ada 3 Bapak Ibu prinsip keprotokolan itu. Yang pertama itu adalah benar, ya, benar sesuai dengan regulasi. Yang kedua adalah baik sesuai dengan adat istiadat, norma, dan kebiasaan. Dan yang ketiga adalah indah sesuai dengan situasi, kondisi, dan selera. Ada mungkin satu hal yang ingin saya sharing di sini ya Bapak Ibu. Walaupun keprotokolan itu memang ada regulasinya, dan kita juga harus mematuhi regulasi tersebut, tetapi ketika kita sudah di lapangan dan acara sudah berlangsung, itu kita harus punya fleksibilitas yang tinggi. Maksudnya, ketika satu aturan itu em, ibaratkan ada misunderstanding atau miskomunikasi yang menyebabkan tidak bisa berjalan, maka jangan sampai acara tersebut menjadi kacau karena kita ingin mengulang atau sebagainya, tetapi kita harus fleksibel untuk tetap melanjutkan acara sesuai dengan situasi yang ada agar acara itu tidak menjadi kacau seperti itu. Jadi kita juga dituntut untuk uh, cepat tanggap apa nih kalau ada kesalahan ini langsung nih kita ngapain supaya kesalahan tersebut tidak membuat acara menjadi kacau balau seperti itu. Dan ada satu poin yang memang penting dalam keprotokolan, kita harus benar-benar tahu selera pimpinan kita. Pimpinan kita ini inginnya seperti apa ya? Atau inginnya tempat duduknya dibikin layoutnya seperti apa? Atau layoutnya bentuk U, atau layoutnya bentuk teater, atau mungkin bentuk V, atau seperti apa? Kita harus tahu benar bagaimana selera pimpinan kita. Baik, selanjutnya eh, kita akan menuju kepada penerapan dasar-dasar keprotokolan dalam mengatur kegiatan pemerintahan. Boleh next slide? Nah, ini itemnya banyak sekali ya Bapak Ibu. Di layar Bapak Ibu bisa lihat ya, jadi ada petugas, ada acara, ada undangan, ada juga tempat acara. Jadi bukan hanya sekedar susunan acara ya yang dipikirkan oleh keprotokolan ini, tapi sampai sedetail ini. Jadi kalau boleh saya bilang, mungkin keprotokolan itu adalah event organizer-nya pemerintah, ya. Kalau event organizer-nya pernikahan itu mengatur pernikahan, tapi kalau di keprotokolan itu kita event organizer-nya kegiatan di pemerintahan atau instansi. Kalau boleh saya rangkum ya dari poin-poin yang banyak ini, yang pertama ya, Bapak Ibu itu kita ya, kita kalau ada acara itu pasti koordinasikan dulu nih jumlah undangannya berapa dan siapa saja sih tamu VIP-nya Bapak Ibu. Kemudian setelah tahu Bapak Ibu setelah tahu jumlah apa jumlah pesertanya berapa, undangan VIP-nya berapa, kita bisa tentukan nih layout acara yang tepatnya bagaimana layoutnya. Apakah konsepnya mungkin meja bundar, atau konsepnya mungkin meja seperti meja teater, atau konsep U, atau seperti apa, kita akan tahu setelah kita tahu berapa jumlah undangannya dan acaranya itu acara apa. Kemudian yang ketiga, setelah Bapak Ibu tahu acaranya apa, kita lihat perlu nggak sih ada gladi bersihnya? Kalau kalau persiapan tempat jelas perlu ya. Tapi untuk gladi bersih, apakah perlu ada gladi bersih sebelumnya? Kalau diperlukan berarti H-1.
maksimal, yaitu bos bila bisa H-2, bisa H-3. Tapi cocoknya sebenarnya H-1 karena kita bisa benar-benar tahu kondisi lapangan ya. Kita bisa mengadakan gladi terlebih dahulu. Kemudian kita harus menempelkan penanda kursi ya atau setting card atau bisa juga papan nama. Itu sesuai dengan nanti konsepnya seperti apa. Kalau konsepnya bukan rapat itu pakai setting card ya. Tapi kalau konsepnya ada meja berarti itu pakai papan nama. Kemudian Bapak Ibu harus menentukan posisi duduk undangan VIP-nya, di mana saja undangan VIP-nya, siapa saja, dan ada berapa orang, Bapak Ibu tentukan. Kemudian pastikan personal upacaranya itu udah siap. Bapak Ibu harus menyiapkan siapa ini, pembaca doanya siapa. Kemudian kalau ada lagu Indonesia Raya, siapa dirijennya. Kemudian siapa saja orang yang akan memberikan laporan atau siapa saja orang yang akan memberikan sambutan. Nah, tugas kita sebagai event organizer-nya pemerintah ini, kita itu bertugas untuk orang-orangnya kita siapin, udah disiapin, udah ada orang-orangnya udah siap, lalu kita posisikan mereka di tempat persiapannya masing-masing. Kumpulkan di satu tempat, terutama untuk yang petugas ya seperti dirijen dan doa itu kumpulkan di satu tempat yang sama supaya nanti ketika acara berlangsung itu bisa dengan mudah mereka naik ke podium. Kemudian juga kita harus periksa sarana prasarana yang dibutuhkan dari mulai mic-nya, apakah mic-nya itu udah suaranya udah pas, udah bagus. Kemudian laptop sama infokusnya, apakah udah benar-benar menyala, apakah file-file yang diperlukan udah bisa tersambung atau tertampilkan di layar dengan baik. Kemudian juga kita lihat spanduk atau banner atau apapun yang dipasang di tempat acara. Apakah bannernya gambarnya tidak akan tertutupi oleh kursi? Ataukah posisinya dapat terlihat dengan baik oleh audiens? Itu sampai sedetil itu ya kita menerapkan itu dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Dan yang terakhir kita juga harus mempersiapkan personal atau orang-orang yang nanti akan menyambut kedatangan tamu. Utamanya tentunya tamu undangan VIP. Dan kita harus bisa mengarahkan undangan VIP itu menuju ke tempat duduk yang telah ditentukan. Baik, untuk selanjutnya ya Bapak Ibu, kita akan spesifik membahas tentang rundown acara atau susunan acara. Sebelumnya saya ingin tahu dulu nih, menurut pendapat Bapak Ibu, susunan acara yang baik itu yang seperti apa sih Bapak Ibu gitu ya? Kalau menurut Bapak Ibu, boleh silakan ada yang mau raise hand? Baik, silakan ada Bapak Arman. Boleh Bapak Arman silakan Pak. Baik, ada lagi ternyata ada Ibu Raisa. Silakan Ibu Raisa. Baik, terima kasih kepada Bapak Arman dan Ibu Raisa yang telah menyampaikan pendapatnya tadi. Luar biasa sekali. Boleh diberi love-love-nya Bapak Ibu semuanya. Ya, luar biasa sekali ya keaktifan pada pagi hari ini. Dan jadi susunan acara yang baik itu seperti apa Bapak Ibu? Yang pertama itu adalah efektif dan efisien ya. Satu, Bapak Ibu itu harus tahu dulu siapa sih tamu kehormatannya. Nanti kita sapa dari yang paling atas ke yang paling bawah. Kemudian satu, laporan penyelenggaranya siapa. Sambutannya juga jangan terlalu banyak. Cukup dua saja kalau bisa ya. Kemudian urutan sambutan, jangan lupa itu dia urutan sambutan itu dari posisi yang paling bawah ke posisi yang paling atas. Baik, selanjutnya kita latihan untuk membuat susunan acara. Kita next slide. Silakan next slide. Um, next. Oh, tadi pedoman
tempat duduk. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Jadi saya akan menggambarkan pedoman tempat duduk ya. Ini contoh-contoh pedoman tempat duduk, baik itu eh, pedoman yang meja bundar ataupun yang tethering. Ini pedomannya ya Bapak Ibu. Kita bisa next. Nah, susunan acara seperti ini yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 bisa Bapak Ibu baca. Next lagi. Ini contoh yang real yang saya buat. Bisa Bapak Ibu baca juga. Next. Nah, dan selanjutnya nanti tugasnya kita ke akhir acara. Tugasnya yang pertama, Bapak Ibu coba buat susunan acara yang sesuai dengan pedoman-pedoman yang tadi kita bahas ya. Satu, susunan acara yang dilaksanakan di instansi Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa klik link di bawah ini, di slide ini, atau juga scan barcode untuk melaksanakan kuis pembelajaran pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Luar biasa sekali semangat dan partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.